biasa di minggu pertama awal bulan kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Kita berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Zakius, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada keluarga ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu selaku yang dikasihi Tuhan, ini cerita yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan Zakheus ini sering ada di sekolah minggu karena diciptakan lagu tentang Zakheus. Ya, kita akan simak di sini ada seorang yang namanya Zakheus. Zakheus ini tahu tentang Tuhan Yesus. Mungkin dia pernah dengar tentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di Yeriko dan pernah menyembuhkan Bartimeus yang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus dan memelekkan matanya. Ya, saya nggak tahu persis kapan Zakheus itu mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Tapi di sini ada Zakheus, dia seorang pemungut cukai. Ya, bahkan dia menjadi kepala pemungut cukai dan dia ini seorang yang kaya. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus mau ke kota Yeriko, maka Zakheus ini cukup bersukacita, bersenang hati, pengen melihat siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasihi Tuhan, Zakheus menggebu-gebu ingin melihat Tuhan Yesus. Dan bagaimana Zakheus bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ini tentunya perlu ada yang dimiliki dalam kehidupan Zakheus. Zakheus sadar benar akan kehidupannya bahwa dirinya butuh Tuhan. Karena selama ini Zakheus dianggap orang berdosa oleh orang-orang yang ada sekelilingnya, oleh masyarakat Yahudi saat itu. Kenapa? Karena dia menjadi pemungut cukai, dan pemungut cukai dianggap orang yang berdosa. Zakheus sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Orang yang ingin bertemu dengan Tuhan harus sadar bahwa diri mereka butuh Tuhan. Kalau nggak sadar akan hal itu, maka sudah pastinya orang itu menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa punya segalanya. Tapi Zakheus meskipun saat itu dia kaya, dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan Yesus dan ingin melihatnya. Kemudian yang kedua, Zakheus sadar akan keberadaan dirinya, bahwa dirinya adalah orang berdosa, bahwa dirinya adalah orang yang gak berdaya, karena selama ini dia sudah mati dalam dia bersosial, karena banyak orang yang menjauhi dia sehingga dia terasingkan, merasa kesepian, dan dia sadar tentang keberadaan dirinya, bahwa dirinya adalah orang bersalah, orang berdosa. Jadi Bapak Ibu selaku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjumpai Tuhan dan kita bisa berhasil berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus sadar akan keberadaan diri kita, bahwa kita ini adalah orang yang rendah. Kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang perlu pengampunan daripada Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita ini menjadi orang yang angkuh. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin berhasil bertemu dengan Tuhan, yaitu dia harus memiliki niat hati yang kokoh untuk dia ini bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita ini mau berjumpa dengan Tuhan, mau menghampiri tatanya Tuhan, seringkali ada penghalang dalam kehidupan kita. Dan kalau niat kita ini adalah niat yang tulus, ikhlas, dan kokoh, pokoknya kalau nggak ketemu Tuhan, maka saya yakin bahwa penghalang-penghalang itu bisa dipatahkan. Zakheus mendapatkan halangan, yaitu dengan
keberadaan dirinya karena badannya pendek. Ya, kemudian ada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu yang badannya tinggi besar, itu menghalang-halangi penglihatan dari Sakius. Dan ini tidak membuat dia ini gagal untuk dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini tidak membuat dirinya ini patah arang untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ada jalan keluar yang dia miliki, yaitu dia berlari mendahului orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu. Bahkan berlari mendahului rombongan Tuhan Yesus itu. Dan dia mencari tempat yang tinggi. Ya. Dan bagaimana caranya? Dia naik pohon ara. Ya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki niat yang kokoh untuk bertemu dengan Tuhan adalah penting dalam kehidupan kita. Karena niat yang kokoh itu bisa mematahkan halangan-halangan yang merintangi. Ketika orang memiliki niat yang kuat untuk dia melakukan sesuatu, pasti ada halangan. Dan halangan itu bisa dipatahkan dengan niat yang kokoh itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki niat hati yang kokoh untuk kita ini berjumpa dengan Tuhan. Dan sering kita ketika kita mau beribadah ada halangan, ya. Di tengah jalan ada yang ngomel, di rumah ada yang ngomel, ya. Dan itu sering kali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan seringkali itu menjadi penghalang kita ketika kita mau beribadah. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, halangan itu bisa terjadi karena keadaan diri kita. Halangan juga bisa terjadi karena sekeliling kita. Ya, Sakius ini bisa mengalahkan halangan-halangan yang akan menghalangi dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, kita menjadi orang yang berhasil bertemu dengan Tuhan, yaitu kita bersukacita menerima firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sampai di jalan dan di mana Sakius itu naik di pohon ara, manjat pohon ara, dan dia berada di situ, Tuhan Yesus manggil Sakius, Sakius turunlah, karena aku harus menumpang di rumahmu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kagetnya Sakius. Wih, ternyata Yesus itu luar biasa. Saya belum pernah kenalan, tapi dia tahu nama saya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sakius bersukacita. Dan dia mendengar firman Tuhan itu. Dia turun. Dia mentaati firman Tuhan itu. Dia turun. Dan bahkan dia mengundang Tuhan Yesus hadir di rumahnya. Dan Tuhan Yesus hadir di rumah Sakius. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di rumah Sakius, maka ada suatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan Sakius. Sakius diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia ini selalu mementingkan dirinya sendiri, ya, memperkaya dirinya sendiri. Sakius pada waktu itu dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus juga kaget saat itu. Wah, luar biasa ini Sakius. Kemudian Sakius berkata lagi, Tuhan, jikalau ada yang kuperas dari seseorang yang aku kenal, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Sakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Apakah saudara sudah berjumpa dengan Tuhan? Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saya nggak tahu perubahan apa yang terjadi atas kehidupan saudara, tapi Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Mari kita akan tutup firman Tuhan ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Ajari kami untuk kami ini selalu mencari Engkau, selalu ingin berjumpa dengan Engkau,
sehingga kami merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa di minggu pertama awal bulan, kita selalu mengadakan perjamuan kudus, dan Bapak Ibu Saudara yang sedang menikmati ibadah ini mungkin sudah ada roti di sebelah kanan kiri kita. Mari kita ambil roti yang sudah tersedia dan kita angkat roti itu di sebelah tangan kanan kita. Ya, mari kita angkat bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, apakah percaya bahwa roti di tangan kanan kita ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang terpecah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita nikmati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau ambil anggur yang sudah tersedia buat kita untuk kita nikmati bersama hari ini. Mari angkat anggur yang sudah disediakan di sebelah tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakan bahwa anggur ini sebagai lambang darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk keampunan dosa kita dan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Mari kita akan menikmati bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas roti dan anggur yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, bahwa Engkau sudah menyatu dalam kehidupan kami, dan darah-Mu sudah mengalir di dalam darah kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus itu yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh-Mu itu yang akan membalut luka-luka kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu saat ini. Biar Tuhan Kau akan memberkati ketika mereka sakit. Mari Tuhan, biar Kau kuatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan Kau akan kuatkan imannya Tuhan, agar mereka terus Tuhan berpaut kepada Engkau Tuhan dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang saat ini sedang menghadapi masalah, biar Tuhan Engkau berikan jalan keluar, sehingga mereka akan menjadi seorang pemenang Tuhan dalam mengatasi masalahnya. Terima kasih ya Bapa. Untuk hari ini kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami, dan segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, segala mara bahaya, segala virus-virus yang ada sekeliling kami itu tidak berhak menyerang kami, karena kami memiliki kuasa yang daripada Allah yang sanggup mematikan virus-virus yang ada sekeliling kami. Terlebih virus-virus yang jahat itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur atas semua, atas firman-Mu, atas
roti dan anggur tubuh-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.